Recording in progress. When we learn the Buddha life story, when the Buddha was meditating in Uruvela forest, he also practiced anapanasati, mindfulness of breathing. But it was different from we are practicing now. At that time, the Buddha practiced controlling breathing. He encountered a lot of difficulty. And when he gave instruction to his disciples, he just gave very simple instruction. Ya, jadi ketika kita berlatih meditasi ya, kita mungkin mengetahui ya cerita Buddha ya, cerita riwayat Buddha ya. Jadi ketika Buddha awal-awal berlatih meditasi, Buddha itu sebelum mencapai kebuddhaan ya, Petapa Gotama ketika belajar meditasi, Petapa Gotama itu belajar dari Anapana juga, tetapi berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan ya. Jadi pada waktu awal-awal Petapa Gotama itu mengamati nafas, tetapi nafasnya itu dia kendalikan ya, dia buat-buat. Jadi tidak sama seperti yang Buddha instruksikan ketika Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Ketika Buddha sudah mencapai penerangan sempurna, Buddha memberikan instruksi yang simple, yang ringkas kepada kita bagaimana cara berlatih anapana. So here we have to know a few things about Buddha's practice at that time. In Pali we call Appanaka jhana. Appanaka means breathless. That means no more breathing. So that means to stop his breathing, he tried many different ways. And he had to suffer a lot. Ya, jadi di dalam bahasa Pali, cara berlatih seperti itu dikatakan sebagai Appanaka jhana ya. Appanaka artinya adalah tanpa nafas. Jadi pada saat itu Petapa Gotama berlatih berbagai cara, dalam berbagai cara bagaimana untuk menghentikan nafasnya dia ya. Nafasnya dia bagaimana caranya biar bisa berhenti, dan ini menimbulkan banyak penderitaan bagi Petapa Gotama. So we have two breathing system, right? Now even current the yoga culture, sometimes you breathe in through the nose, breathe out from the mouth. Right? You have that kind of culture, right? But at the time of the Buddha trying to control his breathing. That means he stopped breathing with the nose. He's trying to breathe with the mouth. You can imagine how horrible it will be. Right? Then he had to suffer a lot. Too much discomfort. He also trying to stop breathing from the mouth also. This is about Appanaka, breathless. Right? That's why he's trying to control breathing. So he didn't breathe from the nose or from the mouth. Then all the winds go to the head. Too much tension in the head. A lot of sweat, a lot of tension. But he keep trying to meditate. Ya, jadi bahkan di zaman sekarang ya ada berbagai cara ataupun ada berbagai tradisi ya. Ada beberapa tradisi yang mengajarkan cara berlatih meditasi nafas ini dengan cara-cara yang berbeda. Jadi mungkin ada di beberapa tradisi yoga gitu ya. Ada yang mengajarkan untuk menarik nafas melalui hidung, lalu mengeluarkannya melalui mulut ya. Ada yang seperti ini. Tapi di zaman Buddha, ketika Buddha belum mencapai penerangan sempurna, ketika beliau masih menjadi Petapa Gotama, Buddha itu berlatih itu dengan tidak bernafas melalui hidung ya. Jadi bernafas masuk dan keluar itu hanya melalui mulut saja. Anda bisa bayangkan betapa sulitnya ya untuk melatih seperti itu, betapa tidak nyamannya kalau kita harus bernafas melalui mulut. Tetapi tidak berhenti sampai di situ ya. Jadi Petapa Gotama melanjutkan latihannya untuk menghentikan nafasnya itu. Jadi melanjutkan lagi beliau, bahkan beliau tidak
bernafas melalui mulut ya. Jadi dikarenakan tidak bernafas melalui hidung ataupun melalui mulut, maka semua nafasnya itu beralih ke kepalanya ya. Jadi di kepala itu muncul tegangan-tegangan yang sangat menyakitkan ya, yang tidak nyaman, dan juga muncul banyak keringat ya, keluar banyak keringat dari tubuhnya beliau dikarenakan rasa sakit, rasa tidak nyaman yang muncul dari menghentikan nafas ini. Then his body became very hot, very heaty. Also his stomach is like a cutting with a sharp knife. His head also very strong tension. You may have known like a leather bed, right? Tied up with a leather bed and pull into two different directions. Two person will pull, right? After tightening up his head, two person will pull into two different directions. Body become very tight. Head become very tight. The body become very painful. This is the consequences of controlling breathing too much. Ya, jadi dikarenakan beliau berlatih seperti itu, Petapa Gotama tadi kepalanya itu menjadi sangat sakit ya, badannya terasa sangat panas, keluar keringat sana sini, perutnya juga terasa sangat perih ya. Itu seperti layaknya perutnya itu diiris oleh berbagai pisau yang tajam, berbagai silet yang tajam ya. Dan juga kepalanya itu begitu sakit dikarenakan tidak bernafas itu layaknya kepala itu diikat oleh sebuah tali yang kencang, lalu tali tersebut ditarik ke berbagai sisi oleh orang-orang yang kuat gitu ya. Jadi benar-benar seperti sangat sakit sekali. Jadi ini adalah penderitaan yang harus beliau alami dikarenakan beliau berlatih dengan mengendalikan nafas. So many other ascetics are also practicing the same method, but they are not so strong as the Buddha, or we can say Bodhisattva at the time. So he is the strongest one who practiced that seriously. Although he spent very long times, he could not improve anything. So he realized this is a wrong method. He changed the system. Jadi dikatakan pada saat itu, di zaman itu banyak ya orang yang berlatih dengan menyiksa diri ya. Tetapi dibanding yang lain pada saat itu sebenarnya Petapa Gotama, Bodhisatta kita itu merupakan saat itu sedang melatih penyiksaan diri yang paling keras ya, sehingga beliau melatih tidak bernafas dan sebagainya. Jadi orang lain tidak ada yang bisa menandinginya dalam petapaan keras pada saat itu. Tetapi walaupun seperti itu keadaannya, beliau tetap tidak bisa mencapai pencerahan, tidak bisa mencapai kemajuan dalam latihannya. Jadi pada saat itu beliau pun menyadari bahwa ini adalah jalan yang salah untuk mencapai pencerahan, untuk mencapai kemajuan. Then you have already known Buddha life story. You may have seen Buddha's image, skinny and bony, right? Because he eat very little, he drink very little, his body become very thin. Body become very weak. The way he practiced is very serious. Finally, he lost all his attainments, all jhana. Ya, jadi kita juga mungkin sering melihat ya, ada misalkan gambar Buddha ataupun gambar Bodhisatta ataupun rupang Bodhisatta yang ketika beliau itu sedang bertapa menyiksa diri ya, yaitu ketika Petapa Gotama itu digambarkan menjadi sangat kurus ya, kering kerontang ya, kulitnya juga menjadi hitam, lalu pokoknya sangat kurus sekali, seperti tidak ada daging sama sekali gitu ya. Jadi itu menggambarkan betapa seriusnya beliau waktu itu menjalankan praktek petapaan menyiksa diri ya. Tetapi walaupun sudah berusaha sekeras ini dalam jalan menyiksa diri, beliau tidak mengalami kemajuan dalam latihannya. Bahkan beliau kehilangan segala pencapaian yang sebelumnya beliau sudah capai, yaitu pencapaian jhananya. So finally, he also realized, although he trying very hard, he cannot attain, even he cannot enter into any jhana. So before he start practicing austerity, he can attain 8 attainment already. After learning 8 attainment from Uttakarama Buddha,
Then he practiced austerity. So after a long time practicing wrong methods, he lost everything. Ya, jadi setelah mencapai tahap seperti itu ya, beliau menyadari bahwa ini pastilah jalan yang salah untuk mencapai pencerahan ya. Karena bahkan sebelum beliau melatih praktek pertapaan keras ini, praktek menyiksa diri ini, beliau sebenarnya bisa mencapai berbagai pencapaian jana ya, 8 jana. Beliau itu sudah ahli dalam menguasai 8 jana ini yang beliau pelajari dari berbagai guru ya, salah satunya dari Udakara Maputa ya. Tetapi setelah menjalani praktek pertapaan keras ini, bahkan untuk mencapai jana saja beliau sekarang tidak bisa gitu ya. Jadi beliau menyadari bahwa ini adalah jalan yang salah untuk mencapai pencerahan. So he found the middle way. As we have known, the Noble Eightfold Path. If we summarize, it can be only 3 trainings: Sila, Samadhi, and Panya. Ya, jadi ketika setelah merenungkan kesalahan beliau tersebut, beliau pun akhirnya menemukan yang kita sebut sebagai jalan tengah ya, yaitu adalah jalan mulia berunsur 8 ya, yang seperti kita tahu. Ataupun jalan mulia berunsur 8 ini kadang dirangkum lagi, diringkas lagi menjadi 3 latihan: sila, samadhi, dan panya, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. So that means in the middle way we have to fulfill our responsibilities, our duties as a Charila Sila. We have to avoid wrongdoing or wrong things for Varita Sila. Jadi di dalam jalan mulia berunsur 8, di dalam jalan tengah yang disebut sebagai pelatihan sila ataupun moralitas, itu artinya adalah kita melakukan segala hal yang merupakan kewajiban kita, dan kita menghindari yang segala hal yang harusnya kita hindari gitu ya. Jadi melakukan kewajiban itu disebut sebagai carita sila, menghindari hal yang tercela yang patut dihindari itu disebut warita sila. So if we say middle way, we must not follow our desire too much. If we follow our desire too much, we cannot be moral. There must be rule and regulation for ourselves. Jadi kalau kita sedang mengikuti yang namanya jalan mulia berunsur 8, itu salah satu cara berlatihnya agar bisa sukses adalah ya kita tidak bisa yang namanya mengikuti terlalu banyak semua kemauan kita ya. Karena kalau kita hanya pengennya mengikuti kemauan kita saja, tentunya kita akan melanggar banyak sila ya, melanggar banyak moralitas, dan kita tidak bisa menjadi orang yang bermoral. So, what is samadhi? In Dhammacakkappavattana Sutta, you may have learned 2 different wrong or extreme ways. The first one is sub-mortification. So that is sub-indulgent, 2 different things, right? If we say sub-indulgent, that means we are not moral. If we have sub-mortification, we're going to have concentration. So we have to balance everything. It doesn't mean if you accept very long time suffering, or if you accept all the suffering when meditating, you can improve, right? Don't think like that. When you feel pain, it's a long way to change. Just say middle way. As long as you can concentrate on the breathing, okay, keep doing it. When you feel too much pain or discomfort, then you can change your sitting positions. This is called middle way. Ya, jadi mungkin di dalam Dhammacakkappavattana Sutta ya, khotbah Buddha yang pertama, Anda mengetahui bahwa di situ Buddha menjelaskan tentang 2 ekstrim, 2 jalan ekstrim, 2 sisi jalan yang harusnya kita hindari ya. Yang satu adalah terlalu mengikuti nafsu kita ya. Yang kedua adalah terlalu menyiksa diri kita ya. Jadi kedua hal ini harus kita hindari. Jadi kalau kita hanya mengikuti semua nafsu dan keinginan kita tidak akan bisa menjadi orang yang bermoral. Sementara kalau kita terus-menerus menyiksa tubuh kita sehingga terlalu banyak yang namanya ketidaknyamanan, maka di situ konsentrasi kita tidak akan bisa berkembang. Jadi kita jangan berpikir bahwa ketika kita dalam berlatih meditasi,
oh kalau kita semakin banyak penderitaannya berarti kita semakin maju. Tidak seperti itu ya. Jadi di dalam berlatih meditasi pun kita harus menjalankan yang namanya jalan tengah. Tidak terlalu menderita, tidak terlalu menyakitkan, dan juga tidak terlalu mengikuti nafsu kita ataupun kebodohan batin kita ya. Jadi kalau misalkan di dalam meditasi kita merasakan sakit yang terlalu berlebihan, ya tidak usah ditahan gitu. Kita cukup saja ganti posisinya gitu agar kita bisa kembali ke jalan tengah ya. Ini yang disebut sebagai berlatih dengan jalan tengah. Okay, if we go to the point, the Buddha himself had to suffer many things when he was meditating. When he gave guidance, it make very simple. When we study in Nikaya, especially in Majjhima Nikaya, Anapana Sati Sutta, in Samyutta Nikaya we have Anapana Samyutta. They mention very simple statement. So sato wa asasati, sato wa pasasati. Just mindfully breathe in, just mindfully breathe out. Ya, jadi ketika Petapa Gotama Bodhisatta kita itu berlatih, sebelum beliau mencapai pencerahan, ya beliau pun sendiri harus berlatih dengan cara yang salah ya. Jadi mengalami banyak penderitaan. Tetapi ketika Bodhisatta kita sudah mencapai pencerahan, sudah menjadi Buddha, ketika Buddha memberikan instruksi kepada kita, beliau itu memberikan instruksi yang simple ya, yang sangat simple. Contohnya di dalam Majjhima Nikaya kita bisa perhatikan di dalam suatu sutta yang bernama Anapanasati Sutta ya. Ataupun di dalam Sangyutta Nikaya itu ada satu bab khusus tentang anapana, yaitu Anapana Sangyutta ya. Jadi di situ Buddha menjelaskan instruksi meditasi anapana, yaitu so satowa asasati satowa pasasati. Jadi seseorang itu dengan dia itu cukup memperhatikan ataupun menyadari saya sedang bernafas masuk, menyadari saya sedang bernafas keluar. So that means you have breath in your daily life. At that time you don't have awareness or mindfulness. When you are going to meditate, only one more thing you have to do: be mindful or be aware of breath. As long as you can know natural breathing, if you are aware of natural breathing, then you are meditating. Ya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi berdasarkan instruksi ini, ya kita bisa menjalani instruksi ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi di kehidupan sehari-hari kita, ketika kita menyadari bahwa kita bernafas, kita memiliki kesadaran bahwa kita sedang bernafas. Selama kita bisa bernafas dan menyadari nafas yang natural tersebut, nafas yang alami tersebut, ya bisa dibilang bahwa kita itu sedang bermeditasi. In the interview or in the opening Dhamma talk, giving instruction, I have already mentioned, don't control breathing, don't force too much. If you control breathing, you may feel chest pain, suffocating. If you forcefully breathe in, breathe out, you may feel tension around your nostril. I have reminded many times, try to remember this one when you go back and when you meditate. Ya, jadi bahkan kalau kalian ingat ya, di awal retret ini Sayadaw juga memberikan instruksi meditasi, panduan meditasi. Sayadaw juga mengingatkan tentang hal ini, tentang sebaiknya kita itu menghindari yang namanya mengatur-ngatur nafas ya. Cukup biarkan nafas berjalan secara alami. Karena waktu itu saya sudah mengatakan ya, ketika kita terlalu mengendalikan nafas ataupun terlalu memaksakan nafas, maka akan muncul banyak ketidaknyamanan di dalam diri kita ya. Misalkan rasa sesak di dada ataupun rasa ketegangan di area sekitar hidung ataupun sekitar kepala dan berbagai rasa tidak nyaman yang lainnya. Jadi sangat penting untuk kita mengingat instruksi ini. Bahkan ketika nanti kita semua itu pulang ke rumah dan berlatih meditasi di rumah. Okay, if we say briefly, you can meditate anywhere, not only in this monastery. Meditation does not belong to this monastery. Meditation is actually universal. Everybody can do it. Only one thing you have to be very careful. It should be natural. As long as you can do everything naturally for some effort, when effort becomes stronger naturally, it's okay. When your concentration becomes stronger naturally, it's okay. If you're trying to force,
to make it stronger or better, you may feel discomfort. Okay, that means don't be in a hurry in every single day when you are meditating. Trying to improve naturally, you can maintain better. Jadi inti dari yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah kalian bisa bermeditasi di mana saja ya. Kita bisa bermeditasi di mana saja. Jadi meditasi itu bukan hanya di center ini saja ya. Jadi ketika Anda pulang ya Anda bisa bermeditasi di rumah ya. Jangan sampai Anda pulang tapi ya sudah meditasinya ditinggal di sini. Berpikirnya bahwa kalau latihan meditasi itu harus di center meditasi. Tidak seperti itu ya. Jadi saya sudah mengatakan bahwa meditasi adalah hal universal yang bisa dilakukan oleh semua orang ya. Asalkan yang paling penting adalah ketika kita bermeditasi, kita tidak memaksakan kemajuan dari meditasi tersebut ya. Kita membiarkan kemajuan itu datang secara alami. Jadi jangan kita memaksakan nafas ataupun mengatur-ngatur nafas, mengendalikan nafas, ya nanti akibatnya akan seperti yang tadi ya, banyak ketidaknyamanan dan sebagainya. Jadi ketika kita berlatih meditasi, entah di sini ataupun di rumah, kita berusaha untuk membiarkan semuanya itu berjalan secara alami. Usaha kita jangan terlalu kuat ataupun konsentrasi kita tidak perlu kita paksakan terlalu kuat ya. Jadi biarkan mereka itu berkembang dan menguat secara alami. Kalau mereka menguat secara alami itu tidak masalah ya. Tetapi kalau kita buat-buat itu nanti kita tidak bisa mempertahankan kemajuan kita. Jadi ketika kita berlatih meditasi, saya sudah mengingatkan lagi, tidak usah terburu-buru, jangan terburu-buru, biarkan perkembangan itu datang secara alami ya. Tidak perlu kita dengan sengaja ataupun dengan tergesa-gesa membuat kemajuan kita ataupun nafas kita menjadi lebih kuat, lebih baik ataupun lebih jelas dan sebagainya. Tidak usah seperti itu. Biarkan itu berkembang secara alami. So now, if you have any new experience also, don't be so curious. It can be any images, shape, any color. It can be any kind of light. It can be a fresh light, bright light, or anything. So for beginner, you may start seeing fresh light. Gradually, it will become stronger and stronger. It can be very bright light. Whatever thing you see, don't be so curious. Don't ask two questions, right? How? Why? Don't ask another question. What also? What is that? Right? If you don't ask these three questions, it's okay. Remember three questions, right? How, why, what? It's not very important. Just keep moving, breathing. If you see the light will be brighter naturally. Sometimes image will disappear, color can disappear. It doesn't matter. Keep moving, breathing, until you can see the nimitta. Ya, jadi lalu satu hal lagi yang ingin saya tambahkan adalah ketika kita berlatih meditasi, nanti juga mungkin kita mengalami banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin sebelumnya belum pernah kita rasakan sebelumnya ya. Ketika mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu, tidak usah pikiran kita itu terlalu penasaran terhadap pengalaman tersebut ya. Jadi mungkin di dalam meditasi kita akan muncul ataupun kita bisa melihat berbagai bentuk ataupun berbagai warna, berbagai cahaya dan sebagainya ya. Jadi bagi pemula kadang mereka bisa melihat cahaya misalkan seperti cahaya kedipan di dalam pikirannya ataupun cahaya-cahaya tertentu gitu ya. Nah, itu biasa bagi seorang pemula ya. Jadi nanti ketika seiring perkembangan meditasi Anda, maka cahaya tersebut akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat ya. Jadi bukan hanya cahaya yang muncul sesaat-sesaat saja, tetapi cahaya itu akan kuat dan bertahan di dalam meditasi Anda. Intinya ketika meditasi, ketika Anda bertemu dengan suatu pengalaman yang baru, hendaknya seseorang meditator itu tidak menanyakan tiga hal ini ketika dia sedang bermeditasi, yaitu adalah gimana ya, misalkan gimana kok ini bisa muncul, kenapa ya, gimana ya, ataupun yang kedua adalah kenapa hal ini bisa muncul dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada juga adalah apa, itu apa tadi dan sebagainya. Jadi tiga pertanyaan ini, apa, gimana dan kenapa, itu hendaknya tidak ditanyakan oleh seorang meditator ketika dia sedang bermeditasi. Cukup kembalikan konsentrasi Anda, pikiran Anda ke objek meditasi Anda. Dengan demikian nanti cahaya dalam meditasi Anda itu akan menjadi lebih kuat dan segala gangguan itu akan melemah ya. Jadi
ini penting untuk dimiliki oleh seorang meditator untuk tidak menanyakan 3 hal ini ketika sedang bermeditasi. Okay, for improvements, it will take time. You may need many experiences, good and bad. After experiencing both good and bad, you will become more skillful. You will come to know how to naturalize, how to harmonize your mind with the breath. It will be easier and easier. Ya, jadi segala kemajuan dalam meditasi itu butuh waktu ya, tidak cepat, tidak bisa diburu-buru. Jadi semakin Anda lebih tinggi jam terbangnya, semakin Anda lebih sering bermeditasi, maka Anda akan bisa lebih ahli dalam meditasi ini karena Anda mengetahui yang mana yang ketika dilakukan mengarah kepada kemajuan, yang mana yang ketika dilakukan mengarah kepada kemunduran ya. Jadi Anda pun akan lebih ahli dalam menyeimbangkan berbagai faktor-faktor batin yang muncul dalam meditasi, misalkan usaha dan konsentrasi dan sebagainya. Jadi seiring berjalannya waktu, Anda akan menjadi semakin ahli, dan ketika Anda semakin ahli, maka nanti meditasi Anda pun akan berkembang dengan secara alami. Okay, so as conclusion, to attain Nibbana, it will be a very long journey. Okay, if you don't want to attain Nibbana also, to make your mind peaceful, it will take time. As long as you are practicing, you can feel peacefulness, tranquility, rapture, joy, and concentration. When you have good results, you may have more confidence. When you have more confidence, you must be wise also. Don't waste your confidence too much. When you can balance your confidence and wisdom, you can improve faster. Ya, jadi sebagai ringkasannya ya, perjalanan untuk mencapai Nibbana itu adalah perjalanan yang cukup jauh ya. Jadi harus sabar ya, intinya harus sabar. Kadang beberapa orang juga mungkin tidak ingin mencapai Nibbana, ya tidak masalah. Mungkin mereka hanya ingin mencari ketenangan dalam meditasi. Itu pun tetap memerlukan waktu ya, memerlukan kesabaran dalam melatih meditasi untuk mencapai ketenangan. Jadi ketika seiring kita berlatih, nanti di dalam latihan itu mungkin kita menemukan ataupun bertemu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ya. Misalkan kita merasa sangat tenang, sangat damai, sangat bahagia dan sebagainya. Itu adalah hal yang mungkin ataupun yang biasa kita temukan seiring meditasi kita berkembang ya. Jadi semakin kita mengalami ataupun mendapatkan suatu hasil dalam meditasi kita, nanti yang namanya keyakinan kita pun akan berkembang seiring dengan perkembangan meditasi tersebut ya. Rasa percaya diri kita pun berkembang dalam latihan ini. Nah, tetapi yang perlu untuk dipertimbangkan juga ketika kita mulai memiliki yang namanya keyakinan diri ataupun kepercayaan diri dalam latihan kita, hendaknya seseorang itu juga mengembangkan kebijaksanaannya ya. Jangan sampai seseorang itu terlalu pede tetapi tidak bijaksana ya. Ini akan membawa masalah. Jadi yang namanya keyakinan diri ataupun kepedean itu harus diimbangkan dengan kebijaksanaan. Kalau kedua hal ini seimbang, keyakinan dan kebijaksanaan ini seimbang, maka seseorang itu akan bisa mendapatkan kemajuan meditasi dengan lebih cepat. Okay, now as a conclusion, in our life, we have to improve something every day, or we have to know something new, we have to experience something new. If we have new meditation experiences in your daily life, then there will be better results to make yourself more peaceful, more calm. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebagai umat atau sebagai yang ditabis ya, kita hendaknya berlatih. Kita tentunya menginginkan ada perkembangan dalam setiap harinya kita ya, dalam setiap hari yang kita jalankan. Ataupun kadang orang juga berharap di setiap harinya mereka berharap menemukan ataupun mengalami suatu hal yang baru dalam hidupnya ya. Jadi dalam latihan kita ini, kita juga berharap dalam setiap latihan kita menjadi lebih tenang, lebih damai dan sebagainya. May you all be able to practice three trainings and may you all be able to realize final cessation and not suffering.
Ya, jadi saya berharap semoga dengan latihan yang baik yang Anda jalankan setiap harinya, entah di rumah ataupun dimanapun, Anda bisa berkembang setiap harinya, Anda bisa mengalami kemajuan dalam meditasi Anda, sehingga dengan latihan ini Anda bisa terbebas dari segala penderitaan dan pada akhirnya mencapai kebebasan sejati, yaitu nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya permohonan 5 sila.